Welcome to Suara Hayat Channel. Yang saya bayangkan itu bagaimana nelayan itu bisa terperhatikan kesehatannya. Mas kerja di sini bisa apa gitu? Saya bisa semuanya. Masih di ruang tamu bersama saya Ayarem Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu spesial saya Dayu Marantika, salah seorang pegiat Serikat Tani Kota Semarang. Ini kan zaman SMA saya ini beling gelutan. Konon katanya, kata tetangga saya begitu. Iya. Alhamdulillah. Ya dulu, iya itu Om. Ada pengalaman yang lumayan. Apa itu? Jadi waktu kan saya sekolah dan akhirnya di Juwana itu. Dia setiap sekolah itu dulu lewat kampung saya gitu. Ya. Ini nggak ngerti di kampungku. Dulu itu waktu di SMK BTB Juwana, waktu study tour ke Bali itu. STM lah ya. STM memang itu loh, maskulin kan hawanya gelutan. Ya. Berantem itu di kapal itu loh, penyeberangan. Oh, di ferry. Iya, di ferry berantem di situ babuk-babuk. Namanya emosi itu kan, ya temen itu mau tak lempar ke luar. Awur-awuran tenan gitu. Ya untunglah banyak teman-teman yang misah gitu. Kalau enggak udah hilang dan enggak tahu gitu. Kalau berhenti mulai gelut gitu. Karena ketika kuliah awal juga masih pilihan sekolah gelutan. Nggak bisa dikatakan sekolah sih itu. Ini satu hal yang saya pengen tanya yuk. Dari rangkaian perjalananmu yang ngalor ngidul nggak karu-karuan tadi, pernah kayak tidak ada fase dalam hidupmu yang kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya? Ada. Kerja di pabrik itu saya nggak pernah membayangkan. Lo kerja di pabrik itu biasa saja, banyak orang yang melakukannya. Iya, soalnya bayangan saya itu memang punya usaha. Pengen gitu. Jadi entrepreneur gitu ya? Iya. Dari awal bapak saya itu ya usaha. Apa dorongan yang membuat kamu bekerja di pabrik? Ganti duit? Realistis Om. Ganti duit itu memang ya jadi faktor. Di pabrik apa itu? Pabrik peleburan logam. Ya, peleburan kuningan, terus timah, aluminium kayak gitu. Jadi tenaga teknis untuk peleburan itu? Jadi tenaga teknis. Iso apa? Oh iya. Bisa Om. Apa dari mana belajar untuk proses itu? Kalau ilmu kan ada banyak divisi di pabrik itu. Ada bagian las, terus cetak, terus peleburan sendiri itu mencairkan logam itu kan ada sendiri-sendiri ya. Kalau ngelas itu memang dari SMK dulu ada ngelas, terus yang Kuningan karena sekolah saya itu di Juwana. Nah, Juwana itu sentra Kuningan gitu ya? Sentra Kuningan. Kalau olahraga itu kan lapangannya jauh dari sekolah. Jadi waktu jalan itu lihat. Jadi ya paling enggak ada memori yang. Tapi secara khusus tidak pernah mempelajari itu? Enggak pernah. Karena iki aku dadi HRD ini tak takoni iso tenan apa ora? Pede Om waktu ditanya, Mas kerja di sini bisa apa gitu. Saya bisa semuanya. Iya kayak gitu. Bisa semuanya. Terus kenapa Mas pengen kerja? Ya buat makan gitu. Langsung kayak gitu aku. Realistis. Oke, dan apa yang dikerjakan di pabrik pengecoran logam itu? Kalau secara ini di mana? Di Semarang ya? Di Semarang Terboyo. Oke. Ya kalau secara spesifik itu karena saya sering di rolling Om. Jadi ada di las kadang di finishing. Kadang di las? Iya. Nganti nemplek. Iya pernah. Ngeri lah mata itu ya terus di finishing, kadang di grinding bersihin itu kuningan gitu. Ngecor juga. Berapa lama bekerja di pabrik pengecoran itu? 1,5 tahun kalau nggak salah. Betah ya? Ya ekonomi itu memaksa kapitalis. Gayane kapitalis. Selain di pengecoran logam,
pernah bekerja di tempat lain? Pernah jadi kuli. Cocok. Ya, kalau lihat bentuk badan kan ya cocok lah gitu. Jadi kuli itu Om, angkut furniture gitu loh. Nah, di Penggaron. Penggaron di perbatasan Semarang, Demak ya. Demak, di Penggaron itu. Oke. Itu di apa? Mebel apa? PT Kayu, iya, kayu, kayu lap. Enggak, kayu lap, partikel kayu yang jadi lemari. Kalau itu loh, lemari biasanya, kabinet segala macam. Olimpik gitu loh. Oh ya, ya. Kayak gitu. Apa yang mendorongmu bekerja di sana? Gitu? Kalau di Penggaron ya. Dulu itu tahun 2013-an itu sering main motor, Om. Drag, trail dan Loh, pembalap bareng? oh, enggak pembalap, cuma seneng juga dulu Ya, ya. motor-motoran itu. Ya, Ya cukup yang itu untuk bekerja di sana untuk Ya, kalau buat- membiayai biaya besar itu. enggak, kalau buat beli onderdil ya. Hmm. Rantai oli itu cukup, cuman kalau buat hidup ya memang dari taruhan. Iki Pak Polisi. Setiap Jumat malam itu pasti ada di jalan itu Soekarno Hatta. Jam 1 malam pasti itu ada wah drag liar gitu. Ya taruhan itu. Ternyata salah satunya kamu ya. Iya. Aku nulis beritanya orang ngerti nek Dayu. Coba. Dulu sempat itu. Aktivitas motormu ya itu apa drag balap liar gitu? Ya, Atau ada yang lain? Sama itu Trabas pakai trail itu. Om. Yang ke hutan-hutan. Ya, yang ke hutan-hutan. Ya, trail itu jadi salah satu yang aku seneng karena ya lagi-lagi hubungannya dengan hutan adem dan lain sebagainya itu yang buat saya senang. Pengalaman paling menarik ketika Trabas di mana? Di itu di Wonosobo di Dieng. Jadi Trabas selama 2 hari dari Banjarnegara sampai ke Dieng. Itu ya nginep di hutan, ketemu lumpur, ketemu jurang itu. Seneng, menegangkan dan berkesan. Pagi-paginya ndrodok, menggigil, wah ngeri itu. Ya. Itu 2 hari 2 malam ya di sana? Ya 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Masih sekarang main Trabas? Enggak Om, Apa? enggak pernah. Karena ya itu biayanya besar. Oh. Ya itulah. Karena Ada punya cita-cita bikin bengkel motor, modifikasi atau apa gitu? dulu pernah. Nah, Dulu pernah. waktu masih main motor? Iya, masih main motor. Dulu kan sempat kerja juga beberapa bulan di toko onderdil. Dulu pernah bayangin itu, cuman sekarang udah enggak. kenapa? Ya itu pertama drag dan urusan soal motor-motoran itu terlalu buang-buang waktu dan buang-buang uang. Kalau apa ya dihubungkan dengan cerita saya yang depan tadi dengan bayangan saya mau melakukan apa. Apalagi secara ekonomi belum mapan bener gitu. Yoi. Ya belum mapan itu. Tapi suatu saat nggak pengen lagi bikin bengkel gitu? Enggak, bengkel enggak, tapi kalau Trabas kayaknya masih pengen suatu saat kapan tah. Tuh. Kalau seluruh usahanya nanti sudah sukses gitu ya? Usaha itu sukses. Pendapatan stabil gitu mungkin bisa. Kalau pandemi sudah selesai gitu ya? Pandemi. Enggak ada. Nggak ada hubungannya ya? Enggak ada hubungannya sama pandemi. Ngawur iki pokoknya. Apa hal yang sampai hari ini bagi Dayu belum tercapai? Atau keinginan apa gitu ya? Keinginan besar apa yang ingin terwujud? Sebenarnya itu keinginan itu gonta-ganti Om. Tapi untuk ababil gitulah ya? Ya. Abigail labil. dulu. Tapi kalau sekarang itu udah agak jelas gambarannya apa yang saya inginkan. Jadi kan tetap bersinggungan sama nelayan kan hidup saya ini Om. Tiap pulang ke rumah lihat nelayan dan apa ya? Yang saya bayangkan itu bagaimana nelayan itu bisa terperhatikan kesehatannya. Yang itu yang saya bayangkan sekarang, yang saya cita-citakan bagaimana secara mandiri maksudnya Om. Nggak pemerintah atau apapun, tapi secara mandiri. Kan apa ya gini, nelayan itu semakin tua, tenaga yang dikeluarkan sama, tapi raganya itu yang nggak kuat. Oke. Nah,
Dan masa-masa tua itu siapa yang siapa yang memperhatikan kesehatan mereka? Ya sebagai contoh bapak saya nelayan dan kebetulan juga nggak sehat gitu. Seperti itulah. Jadi sementara nggak ada dana pensiun ya. Nah, iya, nggak ada dana pensiun gitu loh. Ya itu yang jadi fokus. Apa kira-kira realisasinya? Ya. Bayanganmu. Kalau yang saya bayangkan itu ya bagaimana nelayan itu pekerjaannya menjadi ringan. Dan bagaimanapun juga itu yang namanya kegiatan nelayan itu kan raga semakin tua tapi beban sama. Yang bayangan saya yang bisa jadi solusi itu ya meringankan kerja itu dengan mungkin alat tangkap atau sebagainya. Nah, hubungannya sama koperasi, sama tani, sama kegiatan saya di Semarang khususnya kenapa nggak di rumah. Secara politis ya saya ingin mengumpulkan jaringan itu, bagaimana menghimpun ide-ide dan bayangan saya pun ingin buat koperasi di rumah sehingga nelayan-nelayan atau ibu-ibu nelayan yang memang sudah tenaganya nggak kuat lagi itu punya usaha lain gitu loh Om, berkooperasi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira berkooperasi yang dilakukan Dayu hari ini di Muda Kerja, di Kasuari itu bagian dari proses belajar gitu. Iya, proses kulaan gitu lah ya. Kulaan, tani pun itu aku kulaan. Bagaimana bayangannya cabai di depan rumah itu bisa menghidupi ibu-ibu tani, ibu-ibu nelayan gitu. Ya. Ya, seperti itu, sederhana-sederhana saja, nggak bisa melambung-lambung gitu. Tapi keren loh, masih ada, meskipun mungkin di luar sana juga ada gitu. Anak muda, kan muda nih 25 tahun, yang masih mau berpikir untuk menjadikan tani sebagai penguripan, menjadikan tani sebagai filsafat hidup, gitu, landasan hidup, masih mau jadi petani gitu. Masih. Bertani sama beternak itu rasanya udah di dalam. Oke, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, sharing. Mudah-mudahan orang bisa ngambil, menyerap manfaat dari obrolan yang nggak jelas ini. Iya, tapi itu Om satu. Apa? Saya bukan instruktur Serikat Tani Kota. Penyebutan gue kan suka aku gitu. Terserah gitu. Kuatir men gitu nek dilorot gitu. Terima kasih yuk atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari situ. Jika Anda merasa ada manfaat dari perbincangan kami, silakan share. Mudah-mudahan manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, yang bisa memberikan tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dan lebih keren lagi. Kita ketemu di kesempatan yang lain dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.